Kita akan lanjutkan pembahasan cara membuat konten jualan, teman-teman. Kemarin sudah kita buat skripnya seperti ini ya. Nah, dari skrip ini kita bisa buat dua jenis konten. Yang pertama, konten talking head seperti ini ya, atau kita bicara langsung di depan kamera dengan panduan skrip tadi. Kemudian yang kedua, konten voice over, artinya yang masuk ke dalam video nantinya itu hanya suara kita saja tanpa menampilkan wajah kita. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu konten talking head, bicara di depan kamera seperti ini. Ada satu teknik konten talking head yang biasa saya gunakan ya teman-teman, yaitu kita baca per paragraf dari skrip tadi. Tidak perlu persis, yang penting poinnya dapat ya teman-teman. Gunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan kata-kata yang kita ucapkan dan biarkan kamera merekam terus. Walaupun kita ada salah ucap atau belibet, biarkan saja kamera merekam dan kita ulangi saja dari awal kalau misalkan paragraf yang kita bacakan itu belum pas atau belum lancar. Contohnya seperti ini ya, kita masuk dari hook video dulu, mengikuti struktur konten yang sudah kita buat atau skrip konten yang sudah kita buat ini. Jangan sembarangan beli kemoceng. Kemudian kita lanjut ke bagian pengantar seperti ini. Apalagi untuk bersihin kaca mobil dan perabotan rumah yang berharga. Salah beli bisa bikin baret, guys. Lanjutkan ke bagian isi dan seterusnya sampai selesai ya teman-teman, sampai ke call to action. Nah, caranya seperti itu. Kita sampaikan per paragraf, tidak perlu dihafal ya. Yang penting poinnya dapat dan ekspresi wajah kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Teknik ini yang sering saya gunakan, jadi seolah-olah kita itu lancar bicara di depan kamera. Padahal aslinya tidak, guys. Sama, sering belibet atau salah ucap, banyak diamnya ya, kita baca lagi, kita tag lagi. Biarkan saja kamera merekam terus. Nanti di saat editing kita akan cut bagian yang itu dan kita tutupi dengan transisi atau kita masukkan overlay di bagian cuttingnya tadi. Sekarang kita masuk ke jenis konten yang kedua, yaitu jenis konten voice over, tapi tetap mengikuti skrip konten yang sudah kita tulis tadi ya, mulai dari hook sampai selesai. Nah, kalau konten voice over ini lebih mudah ya, tinggal kita baca aja skripnya dari awal sampai akhir. Tentunya pastikan intonasinya menarik ya teman-teman, jangan terlalu datar ya, sesuaikan aja dengan gaya teman-teman, tapi jangan terlalu datar ya, ada intonasinya biar lebih hidup ya nanti kontennya atau videonya. Dan skrip ini juga sekaligus sebagai panduan shootlist atau panduan saat kita akan ngerekam video. Misalkan di paragraf awal atau di hook video bagian awal itu kan ada skripnya tertulis, jangan sembarangan beli kemoceng. Nah, kira-kira visual apa yang menggambarkan kalimat tadi? Bisa tangan seperti ini, jangan, atau apapun itu bisa menggambarkan kalimat tadi ya. Jangan sembarangan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di bagian pengantar skripnya tertulis, apalagi untuk bersihin kaca mobil atau perabotan berharga, salah beli bisa bikin baret. Nah, ini juga visual apa yang pas menggambarkan ini nih. Ada kaca mobil, ada perabotan berharga. Nah, kemudian kita masuk ke isi. Nah, di bagian isi ini kan kita sedang menjelaskan produk yang ingin kita tawarkan ya teman-teman. Di sini tertulis kemoceng microfiber tebal. Nah, kita perlihatkan bagian kemocengnya yang memang terlihat tebal seperti itu, kita rekam. Kemudian ada desainnya kokoh, batangnya stainless. Nah, saat menyebutkan batang stainless itu kita shoot batang stainlessnya ya, kita perlihatkan. Kemudian bisa dipanjangkan. Nah, kita perlihatkan saat memanjangkan batangnya seperti ini. Bagian pegangan ada busanya. Nah, kita perlihatkan bagian pegangannya yang ada busanya, kita shoot juga. Yang terakhir, bulunya gak mudah rontok. Nah, kita tarik-tarik aja untuk meyakinkan bahwa bulunya itu gak mudah lepas atau gak mudah rontok. Nah, untuk call to action bagian terakhir untuk ajakan membeli ini kita perlihatkan secara utuh aja bagian-bagian dari si kemocengnya ini yang menggambarkan produk secara utuh ya teman-teman. Dan sedikit catatan untuk konten voice over seperti ini, banyakin footage videonya, jadi jangan hanya diam di satu gambar ya, nanti monoton. Jadi usahakan per 5 detik lah, per 6 detik itu ganti gambar ya, atau ganti suasana gambar, dan harus sesuai juga dengan voice over yang sedang kita sampaikan. Nanti kita akan coba di tahapan editing ya teman-teman. Kita sudah punya video rekaman talking head dan juga sudah punya video rekaman untuk voice over.
Bagaimana cara ngeditnya? Nah, nanti kita akan edit sama-sama di video berikutnya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Ya, segitu aja.